Bab ke-51. Nanako benar-benar marah kepada Jisoo, bagaimana tidak momen yang paling indah dalam hidupnya tidak dapat diabadikan padahal dia sudah meminta tolong sebelumnya. Jisoo buru-buru menghibur. Nanako, kamu dan Arek tadi benar-benar romantis tadi, makanya aku terkejut sampai tidak dapat mengambil fotomu. Kalian berdua sangat cocok jika berpasangan. Mungkin saja kalian ditakdirkan berjodoh. Mendengar perkataan Jisoo, muka Nanako yang tadinya cemberut karena marah tapi kini berubah menjadi bersemangat setelah mendengar perkataan Jisoo. Benarkah aku cocok? Tanya Nanako. Jisoo tersenyum dan mengangguk. Benar. Kamu benar-benar cocok jika berdampingan dengan Erik. Goda Jisoo. Dari kata-kata Jisoo tadi membuat Nanako bersemangat dan tidak marah lagi. Dia sesekali membayangkan pernikahannya dengan Arek seperti apa yang dikatakan Jisoo. Nanako buru-buru memeluk Jisoo. Jisoo! Kau memasang sahabat terbaikku! Hati Nanako penuh kebahagiaan dengan kata-kata Jisoo barusan. Sedangkan Jisoo yang melihat Nanako tidak marah lagi merasa lega. Ayo kita kembali. Bibi pasti mengkhawatirkanmu. Ucap Jisoo. Nanako tersenyum mengangguk sebagai jawaban. Ayo. Sedangkan Gae tadi tidak ada di gerbang perbatasan hutan, dia khawatir menunggu Nanako dan Jisoo tak kunjung keluar dari hutan. Jadi dia buru-buru meminta bantuan dan memanggil orang tua Nanako. Sedangkan Nanako dan Jisoo sudah keluar dari hutan tadi, mereka terus berjalan dipenuhi kebahagiaan. Namun di tengah perjalanan, Nanako bertemu dengan kedua orang tuanya dan Gae tersebut. Ayah, Bu, kenapa kalian juga ada di sini? Ucap Nanako sambil tersenyum. Ibu Nanako buru-buru berkata. Nanako, aku benar-benar takut sesuatu terjadi kepadamu. Jadi aku kesini karena dipanggil Gaetmu. Dia mengatakan kamu dalam bahaya di dalam hutan. Mendengar pernyataan ibunya, Nanako memandangi Gaet tersebut dan berkata. Pengecut. Masa kami berdua ditinggal dan tidak mau ikut masuk tadi? Ayah dan ibu Nanako bingung dengan raut wajah Nanako yang terlihat sangat bahagia dan terus tersenyum. Mereka tidak pernah melihat Nanako sebahagia ini dari dulu, dia sering melamun dan jarang bicara dengan seseorang, tapi sekarang Nanako terlihat sangat bersemangat dan bahagia. Melihat perubahan putrinya, ayah Nanako buru-buru berkata. Ada apa dengan anak ayah? Nampaknya kali kamu benar-benar terlihat bahagia. Apa yang terjadi denganmu? Tanya ayahnya. Nanako dengan bersemangat dan berkata. Kami baru saja mengalami kecelakaan di dalam hutan dan orang. Nanako tidak sempat melanjutkan kalimatnya. Mulut Nanako ditutup oleh Jisoo sambil berbisik di telinga Nanako. Nanako, kamu benar-benar polos. Kamu sudah berjanjikan akan merahasiakan ini dari Erik. Baru saja berjanji, masa kamu mau mengingkarinya? Pernyataan Jisoo membuat Nanako tersadar kembali. Oh ya, aku lupa. Sambil menggaruk kepalanya. Semua orang bingung dengan apa yang Nanako dan Jisoo diskusikan. Nanako, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya ibunya. Nanako buru-buru tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lupakan. Tidak ada yang terjadi, tidak ada. Ucap Nanako sambil menghela nafas lalu berkata. Ayo, Bu. Kita kembali, aku sudah lapar. Melihat tingkah putrinya yang tidak biasa, ayah dan ibu Nanako saling memandang kebingungan. Tetapi mereka tidak memaksakan jawaban, karena melihat putrinya bahagia mereka merasakan kebahagiaan juga. Ya sudah. Ayo. Saat ini Arek sudah pulang dan sampai di rumah gubuk itu. Erik, apakah kamu tidak berpikir kembali ke kehidupanmu sebelumnya? Tanya Jeremiah. Arek menggelengkan kepalanya. Tidak, Guru. Aku sudah nyaman tinggal di sini. Jadi aku ingin tinggal di sini saja bersama Guru. Ucap Erik. Jeremiah menepuk bahu Erik lalu berkata. Erik, kamu sudah tinggal dan belajar di sini lebih dari 2 tahun. Dan yang perlu kamu ingat, kamu kesini karena ada tujuan kan? Dan aku mau kamu menyelesaikan tujuan utamamu itu. Arek menggelengkan kepalanya dengan sedih. Tidak, Guru. Aku sudah melupakan dendamku dan aku sudah nyaman tinggal di sini. Jeremiah berkata dengan serius. Erik, aku tahu kamu sekarang memiliki uang yang banyak, tapi satu yang perlu kamu ketahui. Jangan biarkan orang-orang menginjak-injak harga dirimu. Lihatlah pamanmu. Ucap Jeremiah sambil menghela nafas lalu berkata. Ini bukan soal warisan harta lagi, tetapi ini adalah hak resmi dari orang tuamu. Dan pamanmu sendiri menginjak-injak martabat orang tuamu dengan tidak menghormatimu. Apakah kamu akan membiarkan dia bertindak seperti itu? Bagaimana orang tuamu di alam sana bisa tenang? Dia pasti sangat menangis melihat kelakuan pamanmu itu. Erik merenung sejenak setelah mendengarkan kata-kata Jeremiah. Lalu apa yang harus aku lakukan, Guru? Yang harus kamu lakukan adalah mengambil hak warisan milik orang tuamu dan mengadili tindakan pamanmu selama ini. Ucap Jeremiah, kemudian menambahkan dengan raut wajah serius. Satu lagi yang perlu kamu selidiki. Kematian orang tuamu aku benar-benar tidak yakin kalau itu kecelakaan biasa, kecelakaan itu pasti disengaja dan direncanakan oleh seseorang. Ucap Jeremiah dengan serius. Jadi kamu harus melakukan semua yang aku minta padamu tadi, jelas Jeremiah. Arek menunduk sambil mengepalkan tinjunya. Aku akan melaksanakan semua yang Guru instruksikan tadi. Jeremiah benar-benar merasa lega. Bagaimanapun dia telah berjuang keras melatih Erik untuk melihat Arek suatu saat bisa mengembalikan kehormatan orang tuanya. Jadi perjuangan ini yang Jeremiah pikirkan untuk berbalas budi kepada ayah Arek. Ada satu hal yang terakhir yang mungkin aku bisa meminta bantuanmu untuk menyelesaikannya. Ucap Jeremiah. Erik buru-buru bertanya. Apa itu, Guru? Cepat katakan, aku pasti akan menyelesaikannya selagi Guru memberi perintah. Aku ingin kamu membubarkan sebuah organisasi bernama Black Cobra. Organisasi ini sangat kejam, dia menculik semua gadis cantik untuk memuaskan hasrat para orang kaya. Dan sampai sekarang organisasi ini masih berjalan, aku ingin kamu membubarkan dan menghancurkan orang-orang penting dalam organisasi itu. Ucap Jeremiah menjelaskan alasan dan permintaan terakhirnya. Arek sedikit bingung kenapa organisasi seperti itu tidak dihancurkan pemerintah. Guru, kenapa polisi setempat atau pemerintah di sana tidak memaksa tutup organisasi itu? Jeremiah tersenyum lalu berkata. Sangat sulit. Siapapun yang mencampuri urusan mereka seperti pemerintah atau polisi, maka keluarga pemerintah atau polisi itu akan dihabisi satu persatu. Dan juga organisasi ini didukung kuat oleh orang-orang kaya. Karena orang-orang kaya akan menikmati gadis-gadis cantik dari hasil kerja organisasi ini. Ini yang membuat organisasi ini berdiri kokoh sampai saat ini. Jelas Jeremiah.
Eric bisa memahami situasi dengan cepat, pasti organisasi ini sangat berdosa, bukan hanya pemerkosaan yang terjadi di sana, tetapi pembunuhan juga pasti akan lebih mudah terjadi di sana. Jadi ini membuat Eric benar-benar bertekad untuk menghancurkan organisasi itu seperti yang diminta oleh Jeremiah. Eric buru-buru berkata, "Baik guru, aku dengan senang hati akan berusaha keras menghancurkan organisasi itu. Tapi apakah aku bisa melakukannya?" Jeremiah tersenyum. "Bukan hanya bisa, tapi kamu juga bisa meratakan mereka dengan tanah jika kamu mau. Kekuatanmu sekarang tidak tertandingi oleh organisasi itu. Jadi kamu tidak perlu khawatir. Aku mempunyai seorang kenalan wali kota di sana. Dia yang meminta bantuan dariku sejak dulu, tetapi aku sudah berjanji tidak akan turun gunung selamanya. Jadi aku menyiapkan kandidat terbaik sepertimu untuk membantu wali kota itu dan menghancurkan organisasi Black Cobra." Wali kota di sana sudah meminta bantuan kepada Jeremiah dari dulu. Tetapi Jeremiah tidak bisa mengingkari janjinya untuk tidak turun gunung apapun yang terjadi di luar sana. Tidak ada cara lain menghancurkan organisasi ini selain dengan master seni bela diri yang kuat seperti Jeremiah. Bab ke-52. Jeremiah benar-benar yakin dengan kemampuan Eric yang sekarang sehingga dia berani mengutusnya menyelesaikan masalah ini. "Aku tidak akan pernah mau menerimamu di Gunung Titlis ini jika kedua misi yang aku berikan tidak dapat kamu kerjakan dengan baik." "Bagaimana?" ucap Jeremiah mengancam Eric. Eric ragu-ragu menjawab. "Baiklah guru, aku akan melakukan apa yang guru katakan." Eric menghela nafas lalu berkata, "Setelah aku menumpas Black Cobra lalu kemana tujuanku guru?" Jeremiah meremas janggutnya. "Terserah. Yang penting aku terima berita kamu mengambil alih keluarga Brown dan menemukan pelaku pembunuhan orang tuamu supaya aku bisa mati dengan tenang," ucap Jeremiah. Eric mengangguk sebagai jawaban. Jeremiah bangkit berdiri. "Ayo ikut denganku. Aku mau memberikanmu sesuatu." Eric sangat bahagia dengan apa yang dikatakan Jeremiah. Bagaimanapun barang yang diberikan Jeremiah akan sangat berharga bagi Eric. Jeremiah membuka ruang rahasia bawah tanah, ruangan di dalamnya sangat bagus dan bersih, lalu Jeremiah membuka sebuah peti besar. Eric sangat penasaran dengan isi dalam peti tersebut. Jeremiah membukanya dan hanya ada 3 buah ember yang lumayan besar, tapi ember itu tertutup rapat. Eric masih penasaran dengan isi ketiga ember itu. "Ini adalah hadiah yang paling berharga yang aku berikan kepadamu," ucap Jeremiah. Eric bingung dan bertanya, "Apa yang ada di dalamnya guru?" tanya Eric. "Bukalah," ucap Jeremiah. Eric berusaha membuka satu persatu tutup ember dengan susah payah. Ember pertama dia menemukan darah, ember kedua dia menemukan darah, dan ember yang ketiga dia menemukan darah lagi. Eric sangat kebingungan kenapa hadiah yang paling berharga yang diberikan oleh Jeremiah adalah darah. "Darah? Untuk apa semua darah ini guru?" tanya Eric. "Untukmu," jawab Jeremiah dingin. Eric semakin bingung dengan pernyataan Jeremiah. "Untukku? Apa yang aku lakukan untuk darah ini? Lalu apa fungsinya darah ini?" tanya Eric. Jeremiah tersenyum. "Ember yang pertama adalah darah gajah putih yang berusia ratusan tahun cuma ada satu di dunia. Ember yang kedua adalah darah rubah biru berusia ratusan tahun yang cuma ada satu di dunia. Dan ember yang ketiga adalah darah elang peliharaan Raja Mesir kuno. Ketiga darah ini jika disatukan makan akan memiliki efek magis. Siapapun yang meminum dan berendam dalam darah ini selama semalam, maka dia akan mengalami kekebalan luar dalam termasuk senjata tajam, senjata api ataupun semacam ilmu hitam. Ketiga darah ini telah diwarisi oleh guru tetapi aku merasa tidak cocok memakainya." Jeremiah tersenyum dan berkata, "Aku mau kamu yang memakai ketiga darah suci ini." "Benarkah apa yang guru katakan?" tanya Eric dengan keterkejutan dengan pernyataan gurunya. Jeremiah mengangguk. "Benar, ketiga darah ini harus dicampurkan jadi satu sebelum digunakan. Kamu perlu meminum segelas semua darah ini. Walaupun menjijikan, tetapi ini adalah barang paling berharga di dunia. Siapa sih yang tidak mau kebal? Pastinya semua orang ingin memilikinya termasuk Eric." "Apakah efeknya benar-benar ada atau tidak guru?" tanya Eric masih ragu. Jeremiah mendengus. "Sudah, kamu tidak perlu banyak tanya. Lihat saja efeknya besok." Setelah mengatakan itu, Jeremiah mengambil gelas dan mencampurkan satu persatu darah itu, dan kemudian mengaduknya menjadi satu gelas. 3 darah itu dicampur di satu gelas yang sama. Darah itu terlihat masih sangat segar berwarna merah muda. Darah itu tidak bisa busuk walaupun tidak dipakai pengawet atau pembekuan untuk menyetabilkannya. Jeremiah buru-buru menawarkan, "Ini, minumlah darah ini. Lalu setelah kamu meminumnya, kamu akan berendam di dalam darah ini selama 1 malam di sini." Eric ragu-ragu sebelum menerimanya. Darah itu terlihat sangat menjijikan bagi Eric. Tetapi darah ini manfaat begitu besar seperti yang Jeremiah katakan. Lalu Eric meminumnya dengan menahan nafas supaya tidak terpengaruh dan memuntahkannya. Setelah meminumnya, Eric merasakan suhu tubuhnya meningkat sehingga pakainya yang ia pakai serasa mau terbakar. "Tubuhku terasa sangat panas sekali guru. Apa yang terjadi?" ucap Eric sambil kesakitan. Jeremiah tersenyum. "Kamu tidak perlu khawatir, rendam semua anggota tubuhmu di dalam kubangan 3 darah ini. Aku akan meninggalkanmu dan akan kembali besok pagi. Selamat bersemedi." Jeremiah berbalik dan meninggalkan Eric sendiri di dalam. Eric tidak ragu menuruti kata-kata Jeremiah, karena tubuhnya juga sangat panas, jadi Eric segera merendam tubuhnya di dalam kubangan darah itu. Keesokan paginya Jeremiah buru-buru menghampiri Eric dan menyuruh Eric membersihkan tubuhnya dari bekas pemandian darahnya selama 1 malam. Eric setelah keluar dari pemandian darah itu merasa dirinya tidak mengalami hal aneh, dia merasa sepertinya tidak ada perubahan. Dia membersihkan tubuhnya dari bekas darah itu lalu menghadap Jeremiah. "Guru, aku tidak merasakan perubahan apapun dalam diriku," ucap Eric merasa tertipu dengan gurunya. Jeremiah tidak merespon atau berkata, melainkan dia menarik satu tangan Eric dan mengeluarkan belati tajam lalu menyirat dan menusuk tangan Eric. Eric ketika melihat gurunya mengeluarkan belati dan menusuk tangannya mau tak mau membuat Eric panik dan berteriak kesakitan. Jeremiah tertawa melihat ekspresi Eric. "Lihat dulu tanganmu, tidak ada luka apapun," ucap Jeremiah. Eric yang menoleh ke samping karena takut melihat tangannya ditusuk langsung melihat ke arah tangannya setelah mendengar perintah gurunya. Eric terkejut melihat tangannya masih utuh dan tak ada luka apapun. "Bagaimana bisa?" ucap terkejut Eric. Jeremiah melambaikan tangannya. "Lupakan.
Itu salah satu efek dari darah yang kamu minum dan mandikan. Kamu tidak akan bisa terluka oleh senjata tajam, senjata api, ataupun ilmu guna-guna. Ucap Jeremiah lalu melanjutkan. Kamu hanya bisa terluka ketika kamu sendiri yang melakukannya. Seperti kamu menusuk dirimu dengan pisau maka itu akan membuatmu terluka jika kamu sendiri yang melakukannya dengan sengaja. Mata Eric berbinar mendengar dan melihat keajaiban ini mungkin di luar ilmu biologi, tetapi kekuatan semacam ini masih ada dan benar-benar ada. Akan tetapi manusia modern sama sekali tidak mempercayai hal semacam ini. Eric tak henti berterima kasih kepada Jeremiah. Eric, sekarang kamu sudah boleh turun gunung dan meninggal Gunung Titlis dan melaksanakan tugas-tugasmu. Sekarang aku benar-benar memastikan kalau kamu mampu melewati segalanya. Ucap Jeremiah sambil menepuk lembut bahu Eric. Eric mengepalkan tinjunya dan menunduk. Saya siap menghadapi sekarang guru. Ini semua berkat bimbingan kerja keras guru. Jeremiah tersenyum. Lupakan. Sekarang hal yang lebih penting adalah kamu turun dan sesegera mungkin menghancurkan Black Cobra. Aku benar-benar kasihan dengan keluarga korban. Mereka tidak bisa melakukan apa-apa ketika melihat putri mereka diculik dan dijadikan bahan kesenangan orang kaya. Jeremiah mengepalkan tinjunya dan memukul meja. Aku harap kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Eric buru-buru berkata. Tentu saja. Saya akan menyelesaikan. Jeremiah mengeluarkan sebuah kertas yang bertuliskan sesuatu di dalamnya. Eric, ini adalah alamat wali kota yang aku maksud. Kamu hari melapor dan menyampaikan salamku kepada wali kota. Eric buru-buru menerima kertas alamat itu. Terima kasih guru. Kemudian Jeremiah mengeluarkan kotak kecil lalu membukanya di depan Eric. Eric, ini adalah hadiah kecil terakhirku. Ini ada 3 biji pil penopang dan pengawet muda. Jika kamu meminum pil ini maka semua penyakit yang kamu derita akan segera sembuh. Jeremiah menyerah kotak kecil itu kepada Eric. Aku sarankan kamu memberikan 1 pil ini kepada kakek ketika bertemu nanti karena aku dan sedikit akrab dan aku merasa dia adalah orang yang baik. Eric menerima semua pemberian Jeremiah. Eric benar-benar meneteskan air mata karena terharu melihat Jeremiah begitu tulus kepada. Meskipun ia belum mengetahui efek dari pil ini tetapi semua yang Jeremiah berikan kepadanya benar-benar asli dan memiliki efek sesuai yang dikatakan Jeremiah. Eric, semoga sukses dengan tujuanmu. Ucap Jeremiah sambil memeluk Eric. Sebenarnya ia enggan berpisah dengan Eric karena Eric sepertinya sudah menjadi cucunya. Tetapi karena Jeremiah tidak egois, dia tidak akan melupakan tujuan awalnya mendidik Eric, yaitu membalas semua penderitaan dan menegakkan keadilan untuk dirinya.